warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiana Bella akan menjelaskan latar belakang dari pembahasan kita kali ini. Pemerintahan dalam suatu negara memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan wilayah yang dipimpinnya. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan membuat suatu keputusan yang dinamakan dengan kebijakan publik. Gerson menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Minister Endai menyatakan bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Setiap kebijakan yang diambil setidaknya harus mempertimbangkan 3 unsur utama, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pegangan serta alasan dibuatnya kebijakan. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Latifah dengan NIM 1805041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis peraturan perundang-undangan. Bagaimana menjelaskan bahwa dalam tataran filsafat hukum memahami mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan perda ataupun peraturan wali kota. Ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan rechtsheid, yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat, mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, dan lain sebagainya. Pembentukan atau pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yaitu pertama, nilai-nilai religiulitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, kelima, nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian hal yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ayu Nusabrina dengan NIM 1801456. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan sosiologis peraturan perundang-undangan dalam suatu kebijakan publik. Landasan sosiologis merupakan suatu perundang-undangan yang dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau ketentuan hukum dalam masyarakat. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peranan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat. Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan yang hidup di dalam masyarakat dengan harapan bahwa peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya ada kebijakan publik tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya efektif yang berlaku dan tidak banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melakukannya. Dasar sosiologis dari peraturan perundang-undangan adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau disebut juga dengan living law. Harus termasuk pula kecenderungan harapan yang ada pada masyarakat. Tanpa memasukkan faktor kecenderungan atau harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam momen seketika atau momen optimum. Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan dalam peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat, bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhannya kenyataannya yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa ada terkecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini, Engine mengemukakan gagasan yang sangat rasional
bahwa setiap perbedaan antar hukum positif di satu pihak dengan hukum yang ada di dalam masyarakat atau living law di pihak lain. Oleh karena itu, hukum positif akan menjadi daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Nugra Saputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai landasan sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, tadi teman saya telah menjelaskan bahwasanya ketika positif hukum itu didasarkan kepada living law, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan terlepas dari gejala sosial. Menurut Sujono Sukanto dan Purnadi Purbakaca, ketika landasan teoritis sebagai dasar sosiologis dari pembuatan peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum, maka tidak akan terlepas dari dua teori. Teori yang pertama adalah teori kekuasaan atau teori. Menurut teori ini, kaidah hukum ataupun peraturan perundang-undangan itu berlaku karena paksaan pemerintah atau negara. Terlepas masyarakat itu mau menerima ataupun tidak mau menerima dari peraturan tersebut, mereka harus mengikuti ataupun melaksanakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Terus yang kedua adalah teori pengakuan. Menurut teori ini, suatu kaidah hukum ataupun peraturan perundang-undangan itu berlaku berdasarkan pengakuan dari masyarakat ataupun penerimaan dari masyarakat. Dari dua teori tersebut, secara sosiologis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu harus berdasarkan kepada teori yang kedua, yaitu teori pengakuan, yang mana masyarakat ikut andil dan mengakui dari suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi teori kekuasaan juga tetap dibutuhkan ketika masyarakatnya itu kurang paham ataupun tidak mengetahui mengenai hukum. Sehingga negara itu diwajibkan untuk membuat suatu peraturan untuk menertibkan masyarakatnya. Selanjutnya, terkait dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, Mahfud MD mengemukakan dua karakteristik produk hukum. Yang pertama, karakteristik produk hukum responsif, yang mana produk hukum ini sudah mencerminkan keadilan dan memenuhi harapan-harapan masyarakat, sehingga dalam prosesnya pun masyarakat ikut andil atau berperan secara penuh dalam pembuatan produk hukum tersebut. Dan yang kedua, karakteristik produk hukum konservatif. Isi produk hukum ini lebih mencerminkan visi elit sosial politik dan lebih kepada keinginan pemerintah. Sifatnya ini lebih tertutup sehingga partisipasi masyarakat dalam pembuatan produk hukum ini itu relatif kecil ataupun kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah dan Mayani dengan NIM 1802368. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Adapun 4 poin penting landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Param. Yang pertama, setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Yang kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atas jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berada di tingkatan lebih tinggi atau sederajat. Terima kasih. Halo, saya Dewi Anjel Simanjuntak akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Saudari Indah dan Mayani mengenai landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Poin selanjutnya adalah bahwa peraturan perundang-undangan harus dibentuk dengan wajib mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau tidak dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Misalnya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD, maka dari itu jika ada peraturan daerah yang tidak mencantumkan persetujuan DPRD, maka peraturan daerah tersebut batal demi hukum. Dalam undang-undang tentang pengundangan bahwa setiap undang-undang harus diundangkan dalam lembaran negara.
sebagai satu-satunya cara agar undang-undang tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selama pengundangan belum dilakukan, maka undang-undang tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Poin terakhir adalah bahwa peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitu juga peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan dalam ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Demikian berlaku hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Hal ini selaras dengan pernyataan Hans Kelsen dan Nawiaski mengenai Stephen Bow Theory, di mana sistem hukum adalah sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang di atas haruslah berpegang pada norma hukum yang berada di bawah, dan norma hukum yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan norma hukum yang berada di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimitra Fauji. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan apa yang materi kita bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu pembentukan hukum atau perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai yang baik sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan, bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu perundang-undangan harus bersumber dari falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang kedua yaitu adalah peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Pembentukan hukum atau kebijakan didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan yang ada di daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor kekuasaan yang menekan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Lalu yang ketiga yaitu peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Lalu masuk ke saran, yaitu pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Suatu perundang-undangan dibentuk harus berdasarkan 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.